Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Block Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Merdeka, iya kan? Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan 75 tahun bangsa kita merdeka dan bebas dari penjajahan. Dan saya bersyukur kita boleh menikmati berkat kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan dalam bangsa Indonesia ini, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi bangsa kita dimanapun Sobat Maestro berada. Kita bisa menjadi berkat bagi bangsa ini. Dan ingat, minimal kita bisa berdoa bagi bangsa ini supaya ada kedamaian, ada ketentraman, ada berkat-berkat Tuhan atas bangsa kita. Nah, bicara tentang kemerdekaan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini juga secara khusus saya mau sharing firman Tuhan bagaimana hidup yang diperhamba, iya kan? Karena jangan sampai kita adalah yang sebenarnya orang-orang yang juga sudah menerima kemerdekaan oleh karena kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, namun kita tanpa kita sadari kita menjadi pribadi yang masih diperhamba, masih diikat oleh masa lalu, masih diikat oleh dosa-dosa, kebiasaan-kebiasaan yang tidak memuliakan Tuhan. Tanpa kita sadari, sekalipun kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun hidup kita tidak mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu, kita akan siapkan hati kita dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Secara khusus kami bersyukur kami ada di bangsa Indonesia ini, dan secara khusus kami berterima kasih buat keberkatan Tuhan melalui bangsa ini. Kami boleh berdoa bagi bangsa ini, kami boleh menjadi berkat bagi bangsa ini, dan terima kasih buat 75 tahun bangsa Indonesia. Tuhan memberkati. Dan kalau sebentar kami juga akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kita lihat sama-sama dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6. 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Nanti kita lanjut lagi dari ayatnya yang ke-20. Dari 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 12 dan 13. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan, perhatikan perkataan Paulus ini, tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ayat 13, makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan oleh Allah. Tetapi perhatikan, tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Ayat 20, sebab kamu, saudara dan saya, telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan, bahwa betul hidup kita saat ini bukanlah kita lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam kita. Namun kalau kita mau jujur, seringkali ego kita, iya kan, keinginan-keinginan daging kita, dan yang seringkali masih menguasai kehidupan saudara dan saya. Iya kan? Dan hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Paulus jelas katakan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Jadi segala sesuatu diperbolehkan, tapi apakah berguna? Jadi bukan soal halal atau haram, tapi apakah berguna? Iya kan? Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Bukan soal halal atau haramnya, tapi apakah itu mengikat atau tidak. Iya kan, sudah dikasih dalam Tuhan. Ada yang banyak makan babi halal. Ada sebagian bilang, no, di dalam perjanjian lama kuku berbelah, haram. Bukan soal halal atau haram, apakah itu mengikat kita. Tapi saudara dikasih dalam Tuhan, kalau sampai makanan babi, saya pakai contoh makanan ini, saudara dikasih dalam Tuhan, karena ada bagian-bagian orang yang bilang makan babi haram. Iya kan, dan ada sebagian bilang, no, makan babi halal. Nah, bukan soal haram atau halalnya yang kita ributkan, tapi apakah itu mengikat atau itu menjadi berhala
dalam kehidupan kita. Sama kayak kita megang handphone, sama kayak kita jadikan gadget. Apakah gadget itu haram atau tidak? Oh, pasti orang lain bilang, banyak anak Tuhan bilang, enggak, gadget dari haram dari mana? Loh, sekarang saya tanya, kalau gadget dibuat jadi alat cabul, kalau gadget ditonton jadi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, nonton film-film porno, apakah gadget jadi haram? Ya kan? Jadi bukan soal halal atau haramnya, apakah itu mengikat atau tidak. Kalau sampai gadget mengikat kita, pagi-pagi kita cari handphone, pagi-pagi bukan cari Alkitab, bukan cari kebenaran firman Tuhan, namun kita nonton berita melalui handphone kita nonton hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan di handphone kita, saudara dikasih dalam Tuhan, itu yang akan menjadi menjadi perzinahan di mata Tuhan. Jadi hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, kita belajar bukan soal halal atau haramnya, tapi apakah itu mengikat kita sehingga akhirnya hidup kita jadi hidup yang diperhamba. Saudara dan saya sudah ditebus. Kita belajar tadi di ayat yang ke-20 dari 1 Korintus pasal yang ke-6. Kamu, Paulus bilang, telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Saudara dan saya dibayar cash oleh darah Yesus. Dan kita harusnya menjadi orang-orang yang merdeka dalam Yesus. Tidak lagi terikat, tidak lagi melakukan kebiasaan-kebiasaan yang mengikat, yang dulu sebelum kita terima Yesus kita lakukan setiap hari. Amin, saudara. Kita yang bisa tahu, kita yang bisa cek diri kita, apakah hari-hari ini saya masih terikat oleh hal-hal yang bukan berasal daripada Tuhan, atau saya mengikatkan diri saya kepada Tuhan. Ayat 17 dari 1 Korintus pasal 6 bilang begini, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ini yang perlu kita lakukan. Kita tidak mengikatkan diri kita dengan hal-hal dunia. Kenapa? Karena kita akan pergi meninggalkan dunia. Tapi kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Kita mengikatkan diri kita kepada pribadi Allah. Yang Alkitab katakan bahwa barang siapa mengikatkan dirinya kepada Tuhan, ia menjadi satu roh dengan Dia. Itu yang perlu kita lakukan. Sehingga akhirnya hidup kita tidak lagi diperhamba oleh apapun, namun kita memberikan diri kita untuk diperhamba oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Iya kan? Karena hidup kita sudah dibeli. Dari budak dosa, dari hamba dosa, menjadi budaknya, hambanya Allah, budak kebenaran, hamba Kristus. Makanya Paulus bilang, bukan lagi apa yang aku kendaki yang aku lakukan. Aku hidup, dan bukan lagi Kristus yang hidup dalam aku, bukan lagi dosa yang hidup dalam aku, melainkan Kristus yang hidup dalam aku, dan aku memberikan diriku untuk tunduk, takluk kepada keinginan-keinginan Kristus. Amin, saudara. Jadi malam hari ini secara khusus kita boleh mengingat kemerdekaan bangsa kita. 75 tahun kita sudah merdeka. Namun apakah kita benar-benar sudah merdeka di bangsa ini? Demikian pula setiap kita. Sudah berapa tahun kita sudah diselamatkan oleh Yesus ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah sudah ada perubahan-perubahan karakter? Apakah sudah ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah diubah? Atau justru masih ada sesuatu yang mengikat kita, amarah, ego kita, bahkan mungkin hal-hal yang tidak kita perhatikan, iri hati, kedengkian, yang terkadang mungkin masih kita simpan dalam hati kita, dan itu masih mengikat kita. Oh, jangan salah saudaraku, tidak sedikit pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan yang ngakunya beribadah kepada Tuhan, namun hatinya masih terikat dengan kebencian, hatinya masih terikat dengan kemabukan, ya kan, hawa nafsu, keinginan-keinginan daging, hatinya masih terikat dengan perzinahan, tidak sedikit, sehingga akhirnya apa? Hidupnya tanpa dia sadari masih terikat dan diperhamba oleh iblis. Ingat, kalau setan tidak bisa menghalang-halangi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan, maka dia akan mengikat hati kita, mengikat pikiran kita dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sekalipun secara fisik kita datang beribadah kepada Tuhan. Makanya Alkitab pernah catat, Tuhan pernah mengatakan kepada bangsa Israel, bangsa ini datang memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Jangan sampai kita hanya melayani Tuhan dengan bibir kita. Jangan sampai kita hanya beribadah kepada Tuhan dengan tubuh fisik kita, namun roh kita sejatinya masih terikat dengan dosa. Namun roh kita masih diperhamba dengan kuasa-kuasa kegelapan. Siapa yang tahu? Saudaralah yang tahu, kitalah yang tahu, kita yang mengerti, kita yang sudah tahu ini benar, ini salah, sehingga pada akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang tahu apakah kita sudah berjalan dalam kebenaran atau hidup kita tanpa kita sadari masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan.
Saya pelajari ada beberapa hal. Bagaimana caranya kita bisa bangkit dari perhambaan. Ingat, sudah dikasih dalam Tuhan, untuk menjadi hamba kita memberikan diri kita. Iya kan? Kita memberikan diri kita untuk mau menjadi hamba kepada siapapun. Ini saya. Iya kan? Sehingga pada akhir sudah dikasih dalam Tuhan, keputusan kita secara sadar mau memberikan diri kita kepada siapa. Apakah kita masih mau memberikan diri kita kepada kebiasaan-kebiasaan lama kita? Sekalipun tubuh fisik kita, mulut kita melayani Tuhan, memuji menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tapi kepada siapa hati ini saya berikan? Itulah yang keputusan kita. Kita yang memutuskan. Kita yang membuat keputusan. Dan saya pelajari bagaimana caranya agar kita dapat bangkit dari perhambaan. Jangan sampai kita terikat tanpa kita sadari. Kita masih mengikat, memakai kuk. Padahal Yesus sudah menawarkan, ikutlah aku. Sebab kuk aku ringan. Dan bebanku pun ringan. Yang pertama saya pelajari, caranya agar kita dapat bangkit dari perhambaan, dari keterikatan akan kebiasaan-kebiasaan tidak berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, sadar bahwa tubuh kita telah dibeli oleh darah Kristus. Ayat 20 tadi kita sudah baca, tubuh kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sadar. Ada banyak orang nggak sadar bahwa hidupnya sudah dibeli dengan darah yang mahal. Bukan karena kamu, kata Yesus, tapi karena aku memilih kamu. Bukan karena apa yang sudah kita buat. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan, bukan karena apa yang kita perbuat. Bahkan Yesus dengan tegas katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Kita hidup diselamatkan, ditebus oleh darah yang mahal. Dan di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Yuk sama-sama kita sadar bahwa tubuh kita telah dibeli oleh darah yang mahal. Kalau kita ngerti bahwa tubuh kita telah dibeli dengan darah yang mahal, jangan lagi kita mau diikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Jangan lagi kita mau diikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga akhirnya tanpa kita sadari kita menjadi pribadi yang menghambakan diri kepada dua pribadi. Karena kita jelas katakan kita tidak bisa menghambakan diri kita kepada dua ilah. Kita tidak bisa memberikan diri kita, hati kita, hidup kita kepada dua Allah. Karena kita akan membenci yang satu dan mengasihi yang lainnya. Seharusnya kita sebagai anak Tuhan mengerti kebaikan Tuhan adalah karena kasih karunia-Nya. Dia sudah berkorban, Dia sudah mati buat kita. Dan sikap yang harusnya kita berikan kepada Tuhan adalah apa? Jangan lagi bermain-main dengan dosa. Jangan lagi bermain-main dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, saudaraku. Sadar bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi. Kenapa? Karena hidup kita sudah dibeli. Biarlah melalui hidup kita mulai hari ini kita mengerti, dengan apa akan kubalas segala kebaikan-Mu Tuhan, yakni dengan memuliakan Tuhan. Pakai hidupmu untuk memuliakan nama Tuhan. Pakai sosial mediamu, pakai gadgetmu untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga setiap kita bisa menjadi berkat. Setiap kita bisa mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Kita mempersempit gerak iblis. Kita mempersempit kerja setan. Dan kita memperluas dan membuka sebesar-besarnya karya Tuhan melalui hidup setiap kita. Jadi yang pertama saya pelajari bagaimana caranya kita bangkit dari perhambaan. Sadar. Sama-sama bilang sama saya harus sadar. Amin. Sadar. Sadar akan apa? Sadar bahwa tubuh saya sudah dibeli dengan darah yang mahal. Sadar. Bukan karena saya. Bukan karena apa yang saya sudah buat. Tapi karena kebaikan, karena kasih-Nya yang besar. Dia menyelamatkan saya. Yang kedua, saya pelajari bagaimana caranya kita bangkit dari perhambaan. Yang kedua, saya pelajari sadar bahwa pikiran kita diingatkan tentang harga dan akibat dosa. Ingat selalu bahwa dosa itu hukumannya maut. Alkitab jelas mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Amin. Jadi jika ada orang yang masih percaya, ada orang percaya main-main dengan dosa, masih bisa memberikan diri, memberikan hidupnya untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan di sisi lain dia melayani Tuhan, namun di sisi lain dia memberikan hidupnya untuk melayani dosa-dosanya. Wow,
Engkau sedang hidup dalam dua dunia, saudara dikasih dalam Tuhan. Jangan pernah lupa setiap dosa ada hukuman. Amin. Ada dosa. Setiap dosa yang kita buat akan ada tuaian. Karena ingat, Alkitab jelas katakan, jangan kamu sesat. Sebab Allah tidak dapat dipermainkan. Allah tidak ingin dipermainkan. Jadi haruslah kita berjaga-jaga dalam menjalani hidup ini agar jangan sampai kita tergelincir. Mungkin sebagian saudara bilang, pendeta, saya sudah terlanjur jatuh. Ingat, datang kembali kepada Tuhan. Tuhan mau pulihkan hidupmu. Tidak ada dosa yang terlalu merah sampai Tuhan tidak bisa memutihkannya seperti bulu domba. Amin. Namun apakah kita benar-benar sungguh-sungguh mau kembali kepada Tuhan? Jangan udah dipulihkan, jatuh lagi, datang lagi kepada Tuhan, jatuh lagi. Betul, kasihnya besar dalam hidup kita. Namun ingat, jangan sesat. Allah tidak ingin dipermainkan. Amin, saudara. Namun kalau engkau malam hari ini mendengarkan siaran ini dan engkau mau berbalik kepada Tuhan, sebagai hamba Allah saya cuma mengingatkan, tangannya selalu terbuka. Tangannya selalu terbuka buat setiap kita. Sehingga sama seperti Yesus pernah mengumpamakan bahwa ada seorang anak bungsu yang terhilang. Dia datang kembali kepada bapaknya dan bapaknya menyambut dia. Seperti itulah gambaran kita ketika kita datang kembali kepada Tuhan dan Tuhan mau pulihkan hidup kita. Selagi masih ada kesempatan, stop bermain-main dengan dosa. Bawa pikiran kita, taklukkan pikiran kita bahwa harga dosa adalah maut. Setiap dosa akan ada buahnya. Jangan bermain-main dengan api kalau engkau tidak mau terbakar. Iya kan? Jangan bermain-main dalam kedalaman laut kalau engkau tidak mau tenggelam. Dengan kata lain, kalau engkau memutuskan dirimu untuk bermain-main dengan sesuatu, maka engkau akan terlibat di dalamnya. Karena itu biarlah malam hari ini kita mengerti. Ingat, sadar bahwa harga dan akibat dosa adalah maut. Jangan pernah berpikir nanti habis buat dosa, saya datang lagi lah sama Tuhan, minta ampun lagi. Ya kalau ada kesempatan kau minta ampun, saudaraku. Iya kan? Iya dong. Karena itu jangan bermain-main di area situ, bahaya saudara. Mungkin sebagian saudara bilang, tapi gimana caranya? Sederhana. Kalau engkau tahu itu areamu gampang jatuh, jangan main-main di pinggir sana. Kalau engkau tahu areamu adalah area gampang jatuh dalam uang, engkau tahu areamu area gampang jatuh terhadap dosa zina, dosa seks, engkau tahu areamu area gampang jatuh dalam berdusta, berbohong, jangan main-main di area situ. Jauh dari situ. Supaya engkau tidak bermain-main di pinggir jurang. Karena kalau engkau bermain-main di area situ, engkau sedang memberikan dirimu untuk kembali lagi jatuh ke lubang yang sama. Wow. Hati-hati saudaraku. Akhirnya kita mengerti. Ingat, selalu dalam pikiran kita tentang harga dosa dan akibat dosa. Jadi yang pertama, bagaimana caranya kita bangkit dari perhambaan, sadar bahwa tubuh kita telah dibeli dengan darah yang mahal. Di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Tubuh kita bukan lagi milik kita, melainkan milik hamba, milik Kristus. Kita hanya hamba. Yang kedua, bagaimana cara kita bangkit dari perhambaan, lepaskan dari keterikatan, sadar bahwa dengan pikiran kita bahwa upah dosa dan harga dosa dan akibat dosa adalah maut. Berat saudara dalam Tuhan. Itu sebab kita tidak dapat kita menanggungnya. Yesuslah yang mau mati buat saudara dan saya. Dan yang ketiga, saya pelajari bagaimana cara kita dapat bangkit dari perhambaan. Sadar bahwa kita telah diberikan kerinduan, hati kita telah diberikan kerinduan untuk membalas cinta Tuhan. Roh Kudusnya dikirimkan, diberikan kepada kita untuk mengingatkan kita akan segala sesuatu. Itulah yang menyadari kita betapa Tuhan mengasihi kita. Roh Kuduslah yang mengingatkan kita akan segala sesuatu yang pernah Yesus katakan, yang pernah Yesus sampaikan dalam hidup kita. Bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Roh Kudus yang sama yang juga mengingatkan, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadaku. Amin saudaraku. Sehingga akhirnya kita mengerti, hati kita sebenarnya sudah dipenuhi dengan kasih kepada Allah. Namun seringkali hati yang dipenuhi dengan kasih yang kepada Allah diresponi dengan tubuh yang datang tidak lagi memuliakan Tuhan, namun melakukan apa yang menjadi keinginan dan keegoan dari kedagingan kita. Ya,
Kalau mau jujur, seringkali dalam hati kita tidak mau melakukan keinginan-keinginan dosa. Namun dengan tubuh kita, sama seperti Paulus bilang, apa yang aku inginkan untuk aku lakukan, justru itu tidak aku lakukan. Apa yang tidak ingin aku lakukan, justru itu yang aku kerjakan. Jadi ada perjuangan dalam kita berjuang melawan keinginan-keinginan daging. Ada perjuangan untuk melawan keinginan-keinginan ego kita, untuk mengikuti keinginan-keinginan roh. Ingat, hati kita diberikan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Hati kita sudah mengetahui bahwa Tuhan sudah begitu besar mengasihi kita, mencintai kita. Namun di sisi lain, tubuh kita hanya mengikuti keinginan-keinginan ego dan keinginan-keinginan daging kita. Suatu hukum yang bertentangan dalam hidup kita. Makanya perbanyaklah makanan roh, sehingga rohmu lebih besar daripada dagingmu. Karena ketika daging lebih besar daripada rohmu, maka kita akan lebih mengikuti keinginan-keinginan daging dibanding mengikuti keinginan-keinginan roh. Hari ini jadi pertanyaan, mana yang lebih banyak kita kasih makan? Kalau roh kita lebih banyak kita kasih makan dengan baca firman, dengan doa, dengan pujian, penyembahan, maka rohmu akan menguasai tubuhmu. Tapi kalau tubuhmu lebih banyak kau kasih makan, maka tubuh yang akan menguasai roh. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita yang memutuskan. Apakah kita masih mau hidup diperhamba oleh keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan dosa, atau kita sudah menyadari sebagai orang yang sudah ditebus, ini aku Tuhan, pakai aku. Berkata, ini aku Tuhan, urapi aku untuk kemuliaan nama-Mu. Kita yang memutuskan. Sehingga pada akhirnya malam hari ini saya mengingatkan buat setiap kita, yuk kita sama-sama menyatakan diri bahwa kita sudah merdeka dalam Kristus. Kita tidak lagi mau hidup diperhamba oleh apapun juga. Paulus bilang segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Apa yang memperhambamu hari-hari ini selain Tuhan? Apa yang mengikatmu hari-hari ini yang tidak bisa engkau lepaskan selain Tuhan? Itulah yang menjadi Tuhanmu. Jangan sampai kita menduakan Tuhan. Ingat, Dia mengatakan, akulah Allah yang cemburu. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari, bagaimana caranya kita bangkit dari perhambaan. Yang pertama, sadar bahwa tubuh kita telah dibeli dengan darah yang mahal. Darah Yesus sudah menebus dan membayar kita. Yang kedua, ingat selalu tentang harga dan akibat dosa. Tidak ada yang gratis, saudara. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Engkau tabur dalam dosa, engkau tabur akan keinginan-keinginan daging, itu yang akan kau tuai. Tapi kalau engkau tabur kebenaran, tabur firman, maka yang kau tuai adalah hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Yang ketiga, bagaimana cara kita bangkit dari perhambaan? Sadar, sesungguhnya hati kita sudah diberikan kerinduan, kehausan akan cinta pada Tuhan. Namun seringkali tubuh kita melayani ego kita, tubuh kita melayani hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu perbanyak makanan-makanan rohani yang kau konsumsi. Sehingga akhirnya roh Allah dalam hidup kita yang menuntun, yang membimbing kehidupan kita, bukan kedagingan kita. Dan keempat, yang terakhir, bagaimana caranya kita bangkit dari perhambaan? Sadar bahwa Allah sudah merancangkan hal-hal yang baik, hal-hal yang dahsyat untuk hidup kita. Dosa hanya membatalkan, hanya mematahkan, melemahkan apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup kita. Sehingga akhirnya kita merasa bersalah, kita merasa tertuduh, kita merasa terhakimi, dan itulah yang mau oleh iblis lakukan. Sehingga ketika kita jatuh, iblis bilang, engkau nggak layak, engkau nggak lagi bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, engkau sudah jauh dari hadirat Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, itu yang iblis mau, sehingga akhirnya kita tidak bisa menikmati damai sejahtera. Kita tidak bisa lagi menikmati sukacita datang daripada Tuhan, karena dari dosa akan timbul ketakutan, dari dosa akan timbul kegelisahan, dari dosa akan timbul kekhawatiran, dan segala macam ketidaktentraman dalam hati kita karena dosa. Karena itu Alkitab jelas katakan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang mendatangkan damai sejahtera. Biarlah hal ini diingatkan kepada kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Karena Kristus sudah memerdekakan kita, maka ingatlah, layani Dia dengan tubuhmu, muliakan Dia dengan pikiranmu, ingat selalu kebaikan Dia dengan hatimu. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Dalam keterbatasan kami, dalam kelemahan kami, mampukan kami untuk tetap terus melakukan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami
Secara khusus hamba berdoa jika di antara setiap umat Tuhan yang mendengarkan siaran malam hari ini dan mereka mau memberikan kembali hidup mereka kepada Tuhan, hamba berdoa Roh Kudus jamah dalam nama Yesus. Sehingga kami diperbaharui, hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Kami menyadari bahwa tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal. Terima kasih Bapa. Lawatan-Mu atas kami masing-masing. Jamah setiap hati yang terbuka. Pulihkan setiap hati yang terbuka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami datang kembali kepada Tuhan. Kami tidak mau diperhamba oleh apapun. Karena hidup kami adalah milik Tuhan. Jadilah apa yang Tuhan pandang baik dalam hidup kami Bapa. Berkati Radio Maestro ini. Pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga hidup setiap mereka yang melayani, yang bekerja, yang berkarya, bahkan owner yang ada dari Radio Maestro ini, Tuhan memberkati dan mengurapi. Terima kasih Bapa. Berkat Tuhan ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11. Yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813 5607 8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.